Hai teman-teman, kembali lagi di Data Saham Elem Channel. Berita kali ini tentang adanya rumor akuisisi Kecap Bango oleh Saforia Group yang memunculkan spekulasi mengenai dampaknya terhadap Unilever Indonesia, valuasi aset hingga perubahan peta persaingan industri FMCG nasional. Apakah itu benar? Yuk kita bahas. Beberapa hari terakhir muncul rumor yang menyebutkan bahwa grup Djarum lewat anak usahanya yaitu Saforia Group berencana mengakuisisi merek Kecap Bango dari PT Unilever Indonesia Tbk. Meskipun belum ada konfirmasi resmi atau kesepakatan final di antara kedua belah pihak, namun pasar mulai menganalisis beberapa perkiraan potensi kehilangan Unilever dan keuntungan Saforia Group jika akuisisi tersebut terjadi. Dan apabila hal tersebut terlaksana, aksi ini dinilai sebagai kelanjutan strategi Unilever untuk melepas aset F&B setelah sebelumnya menjual merek Sariwangi. Berdasarkan data 2025, Kecap Bango telah menguasai 40% pangsa pasar kecap nasional. Kecap Bango bukan sekedar produk biasa, melainkan salah satu motor utama dalam kategori foods di Indonesia. Posisi ini mengalahkan kompetitor kuat lainnya seperti Kecap ABC. Kecap Bango memiliki rekam jejak ekspor yang mulai menembus pasar Eropa, salah satunya melalui kontrak ekspor ke Belanda senilai 2 miliar yang telah dilakukan di awal 2026. Tidak hanya itu, Bango memiliki jaringan kuat karena telah membina lebih dari 11.000 petani kedelai hitam lokal. Loyalitas konsumennya juga sangat tinggi, sehingga tidak heran jika Bango meraih predikat merek kecap terfavorit oleh 80,5% masyarakat versi Curious Strip KIC. Lalu bagaimana dengan rekam jejak Saforia Group? Saforia Group adalah bagian dari konglomerasi grup Djarum yang merupakan salah satu raksasa fast-moving consumer goods dengan pertumbuhan paling agresif di Indonesia. Perusahaan ini dikenal lewat strateginya yang membangun merek dari nol hingga berskala besar dalam waktu yang singkat. Saforia Group juga dikenal karena keberaniannya mengambil alih merek legendaris. Salah satunya adalah akuisisi terhadap merek teh Sariwangi. Nilai transaksinya mencapai 1,5 triliun dan dilakukan pada kuartal pertama 2026. Langkah ini sangat agresif dan bertujuan untuk memperluas portofolio di sektor FMCG. Selain Sariwangi, Saforia Group juga telah mengakuisisi merek premium PT Sumber Kopi Prima seperti Cafino dan Kopi Tubruk Gajah, serta minuman isotonik Hydro Plus. Di lini produk susu, ada juga Milk Life yang sudah diakuisisi melalui PT Global Dairy Alami. Perusahaan tersebut memproduksi susu segar premium dan Saforia baru saja mendirikan PT Global Dairy bersama untuk mega proyek peternakan 30.000 ekor sapi perah di Brebes, Jawa Tengah. Kemudian di lini produk makanan dan cemilan ada merek Fox, Bon Chef, dan Crazy. Jika rumor akuisisi Kecap Bango dari Unilever ini terwujud, ada potensi pertumbuhan Saforia yang cukup drastis. Salah satunya Saforia bisa menjadi penguasa sektor bumbu dapur. Hal ini dilengkapi oleh portofolio mereka yang sebelumnya didominasi oleh minuman, susu, dan cemilan siap saji. Akuisisi ini juga akan memperkuat jaringan distribusi Saforia secara langsung berskala nasional. Dengan menyuntikkan produk high turnover seperti Kecap Bango, Saforia dapat mengoptimalkan efisiensi logistik truk dan armada distribusi mereka ke jutaan toko retail di Indonesia. Selanjutnya, kombinasi Sariwangi dan Bango menjadi pelengkap di dapur konsumen Indonesia. Dengan begitu, Saforia dapat menciptakan strategi pemasaran silang dan paket bundling yang kuat antara produk teh Sariwangi dan Kecap Bango untuk segmen rumah tangga maupun pengusaha kuliner. Bango telah memiliki jalur ekspor ke luar negeri, termaksud kontrak baru dengan Belanda. Saforia dapat memanfaatkan jalur distribusi global ini untuk membawa produk mereka yang lain seperti Kopi Tubruk Gajah atau Cafino ke pasar internasional secara lebih mudah. Lalu bagaimana dengan masa depan Unilever? Untuk jangka panjang, Unilever dipastikan akan kehilangan salah satu mesin uang terbesarnya di sektor makanan. Pendapatan tahunan perseroan beresiko terkontraksi secara signifikan pasca divestasi. Penyusutan terhadap portofolio F&B sudah pasti akan terjadi setelah melepas bisnis es krim pada akhir 2025 dan merek teh Sariwangi pada awal 2026 senilai 1,5 triliun. Kehilangan Bango akan membuat pilar bisnis makanan Unilever Indonesia semakin mengecil. Walau begitu, dipastikan pula ada dampak positif dari akuisisi ini. Salah satunya adalah dana segar senilai triliunan rupiah. Dana ini diprediksi akan dialokasikan untuk mempertebal dividen jangka pendek bagi pemegang saham atau membiayai efisiensi operasional.
Langkah ini juga sejalan dengan strategi global Unilever untuk melakukan perampingan. Unilever diprediksi akan menjadi perusahaan yang lebih lincah dengan fokus penuh pada segmen dengan margin keuntungan yang lebih tinggi, yaitu beauty, personal care, dan home care. Jadi, meskipun akuisisi ini baru sebatas rumor, tinggal bagaimana pasar melihatnya menjadi satu kesatuan katalis positif atau negatif untuk kedua belah pihak. Oke, segitu dulu video dari kami. Jangan lupa subscribe, like, dan nyalain notifikasinya. Bye!